Jika Yusuf Mansur mampu menolkan rekeningnya seperti apa yang dia ceramahkan selama ini, maka saya akan berhenti mengkritik dia. Selesai dong, apalagi yang harus saya kritisi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Dalam video kali ini saya akan membahas video yang juga diulas oleh channel YouTube Jia TV, yaitu sebuah video yang dibuat oleh Profesor Reynald. Nanti silakan juga teman-teman kunjungi channel YouTube-nya. Walaupun saya tegaskan di sini atau saya disclaimer di awal bahwa Profesor Reynald ini membahas tentang flexing yang dilakukan oleh pemuka agama, di mana itu bersifat umum ya, tidak mengkhusus atau mengarah kepada seseorang. Dalam video kali ini saya akan membuat video yang dibahas oleh Profesor Reynald ini yang kemudian diulas dan dirangkum oleh channel YouTube Jia TV. Kita akan menyimak bersama dan saya akan mengkomparasikan bagaimana selama ini sepak terjang seorang Yusuf Mansur yang kemungkinan besar ada kecocokan dengan apa yang diungkapkan oleh Profesor Reynald tentang ciri-ciri pemuka agama yang suka flexing. Pada dasarnya orang pemuka agama yang membawa kepentingan membawa urusan agama untuk kepentingan pribadinya sendiri, teman-teman, untuk keuntungan pribadi, teman-teman. Nanti kita simak bersama-sama, teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa Profesor Reynald mengungkapkan ini tentang pemuka-pemuka agama yang suka flexing itu secara global, secara umum, pemuka-pemuka agama secara umum, teman-teman. Oke, di sini saya akan membacakan sebuah portal berita. Ini harta triliunan rupiah dan punya jet pribadi. Inilah 13 pendeta terkaya di dunia. Ini ditulis 1 Juni 2022 ya, teman-teman. Ini ada lagi berita. Penginjil Amerika Serikat minta jemaat belikan pesawat pribadi keempat untuknya. Artinya sudah ada 3 pesawat jet pribadi ya. Terus di sini pendeta tipu jamaah ratusan juta ditangkap di Jakarta. Jakarta, Antara News. Ini berita tahun 2013 ya, teman-teman. Aparat Polda Metro Jaya telah menangkap Rudi alias Yohanes Wijaya alias Rudi S. Hadi Wardojo sebagai pendeta yang diduga telah menipu dan menggelapkan uang ratusan juta rupiah milik jamaah dengan dalih untuk biaya pembangunan tempat ibadah di Semarang, Jawa Tengah. Apa maksud dari saya membacakan berita-berita tersebut? Artinya bahwa pemuka-pemuka agama, oknum-oknum dari pemuka-pemuka agama ini memang bahkan dari berbagai agama dan dari berbagai negara ya, teman-teman. Ini ada oknum-oknum yang menggunakan agama untuk kepentingan perutnya sendiri demi kekayaan pribadi. Jadi maksud dari saya membuat konten ini dari awal dan kemudian kenapa saya fokus mengejar kasus-kasus yang ada keterkaitannya dengan Yusuf Mansur, yang kebetulan Yusuf Mansur. Jadi di sini saya tegaskan kepada teman-teman, bukan niat saya untuk menjatuhkan Yusuf Mansur. Kebetulan memang ada keterkaitannya dengan Yusuf Mansur. Jadi kenapa saya kemudian terus-menerus membahas itu? Karena saya kemudian berpikir bahwa ini berbahaya, teman-teman. Ini berbahaya. Karena orang-orang masih sungkan untuk melakukan gugatan, masih sungkan untuk melakukan protes, masih sungkan untuk melakukan kritik, teman-teman. Ini yang menjadi masalah hari-hari ini, teman-teman. Bahkan kalau teman-teman yang mengikuti video perdana saya mengenai kritikan terhadap Yusuf Mansur, video pertama kali yang saya upload kritikan tentang Yusuf Mansur, itu banyak yang menghujat saya, teman-teman. Di awal-awal konten saya, saya memulai membuat konten kritikan terhadap Yusuf Mansur, itu banyak yang menghujat saya. Bahkan ada yang mengatakan saya bukan Islam lah, apalah. Padahal ini tidak ada hubungan dengan agama ya. Dan saya agama Islam. Saya mengkritik Yusuf Mansur ya karena masalah bisnis investasi yang kemudian banyak orang merasa dirugikan, teman-teman. Bukan masalah agama. Kebetulan saja Yusuf Mansur beragama Islam dan orang mengenal dia sebagai ustaz, teman-teman. Di sini saya clearkan ya. Oke. Kita akan mulai membahas rangkuman video yang dibuat oleh Jia TV. Kita bahas satu persatu. Di sini ada pernyataan dari Profesor Reynald yang membahas 10 ciri mereka pemuka-pemuka agama yang ibaratnya memanfaatkan agama untuk kepentingan duniawi, memanfaatkan agama untuk kepentingan dirinya sendiri, teman-teman. Oke, mari kita simak. Belum lama ini Profesor Reynald Kasali membuat video yang menyinggung terkait dengan flexing yang dilakukan oleh pemuka agama. Berbisnis dengan Tuhan, Anda ikut yang mana? Tulis Profesor Reynald Kasali dalam judul videonya. Ya, seorang ustadz tentunya sudah seharusnya bisa menjadikan panutan untuk umat, tulus berdakwah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa jadinya jika pemuka agama malah suka flexing yang ujung-ujungnya merugikan umat? Masyarakat, yaitu flexing yang dilakukan oleh para pemuka agama. Ya, ini juga rawan penyelewengan karena banyak sekali masyarakat yang cinta kepada
Tuhan dan kemudian memberikan sumbangan. Karena Tuhan selalu hadir pada orang-orang yang sedang menderita, sedang miskin, dan tentu saja ketika memberikan donasi, masyarakat kemudian berpikir bahwa uang ini akan dipakai untuk menolong kaum fakir miskin. Tapi kemudian kita menyaksikan banyak sekali pemuka agama yang tampil menggunakan kendaraan-kendaraan mewah dan fasilitas-fasilitas yang sesungguhnya tidak pantas digunakan oleh seorang pemuka agama, yang alih-alih menggunakan untuk kepentingan orang-orang fakir miskin, tetapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Dan setelah itu kemudian sejumlah umat yang mengalami kesulitan akhirnya mengaku bahwa mereka telah menjual mobilnya, menjual rumahnya untuk memberikan donasi dengan harapan mereka juga akan mendapatkan kemakmuran. Tetapi ternyata tidak mendapatkannya. Dan salah satu... Nah, berikut adalah 10 ciri pemuka agama yang gemar flexing yang disampaikan oleh Profesor Renat Kasali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti apa ciri-ciri, bagaimana kalau kita ingin mengenali flexing yang dilakukan oleh para pemuka agama ini. Yang pertama adalah mereka menjanjikan akan mendapat balasan yang berlipat kalau mereka menyumbang kepada organisasi yang mereka bangun. Yang pertama, menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Yap, ceramah dengan tema sedekah dan menjanjikan balasan yang berlipat ganda tentunya sudah tidak asing lagi kita dengar dari seorang Yusuf Mansur. Misalnya jurus Yang dalam video ini. Ada nggak? Kalau nggak ada, start dari 10 juta. Ada nggak? Kalau nggak ada, start dari 1 juta. Ada nggak? Nggak mungkin nggak ada. Kira-kira begitu. Mulai perjalanan tuh mulai. 500 ribu, bang. Nanti dapat 5 juta. Sang. 500 juta, sang 5 miliar, sang 50 miliar, subhanallah. Ya, ini sering saya bahas dan sering saya kritik di setiap video-video ceramah Yusuf Mansur yang bersangkutan dengan hal ini tentang balasan yang berlipat gitu, balasan yang berlipat. Ya memang di sini saya pernah menyatakan seolah-olah kita berbisnis dengan Tuhan. Berbisnis dalam hal ini ya bukan masalah pahala ya, tapi masalah materi teman-teman. Selalu saya kritik. Ya saya selalu mengatakan bahwa saya memang bukan ustadz dan saya bukan orang yang ahli agama, yang paham agama, tapi secara umum dan secara ibaratnya saya orang awam dalam agama, tapi kan saya juga Islam, artinya saya pelajari Islam walaupun ya secara otodidak gitu. Maksudnya saya paham lah sedikit-sedikit gitu. Dan kita juga bisa menggunakan akal logika kita gitu. Bagaimana ceritanya ketika ada seorang ustadz, dalam hal ini Yusuf Mansur ya. Saya pernah posting juga video cuplikan ini, di mana di situ ada orang yang dia panggil, kemudian maju ke depan. Di situ orang itu menyumbang, awalnya mau menyumbang 500 ribu, lalu dia bilang kalau Anda menyumbang 10 juta, balasannya ya bisa 100 juta karena 10 dikali 10. Luar biasa teman-teman. Luar biasa di sini kita melihat bahwa seolah-olah bahwa ketika orang menyumbang itu dengan nominal 10 juta, itu balasannya akan lebih gede teman-teman, lebih banyak. Ya maksudnya begini ya, agak sulit memang karena ini dia menggunakan ayat-ayat hadis untuk ditafsirkan sendiri seperti apa yang dia maksud gitu. Maksudnya Yusuf Mansur gitu. Jadi memang dalam fadilah sedekah yang saya tahu juga ini yang saya paham ya, dalam fadilah sedekah itu Allah berjanji akan membalas 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Tapi di sini pahala ya teman-teman. Pahala atau kebaikan, apapun itu terserah Allah dan kita tidak ada yang tahu gitu. Entah itu kesehatan, entah itu amal nanti yang buat dibalas di akhirat, atau memang juga akan diberikan kesejahteraan berupa kekayaan. Tapi tidak bisa dipastikan gitu. Siapa yang bisa memastikan? Apakah Yusuf Mansur ini seorang nabi? Kan tidak teman-teman. Ini yang selama ini selalu saya kritisi teman-teman, bahwa saya tidak pernah percaya dan yakin, dan saya akan selalu kritik ketika Yusuf Mansur masih menceramahkan tentang balasan 10 kali lipat berupa materi teman-teman. Ketika kita sedekah 1 juta, akan kembali 10 juta teman-teman. Ini yang selalu saya kritisi, dan ini juga dibahas oleh Profesor Renal secara umum, bahwa salah satu ciri pemuka agama yang menggunakan kepentingan agama untuk kepentingan pribadi adalah selalu membawakan ajaran bahwa ketika kita melakukan hal ini akan mendapat balasan ini gitu, berkali-kali lipat. Oke, kita lanjut. Yang kedua, mereka menggunakan pendekatan emosi sehingga terenyuh. Dan biasanya yang terenyuh itu adalah orang-orang yang sedang kesusahan. Dan harap Anda maklum, orang-orang yang sedang kesusahan secara psikologis memang cenderung emosional. Dan setelah itu uang mereka pun juga mengalir. Yang kedua, menggunakan pendekatan emosional.
Yusuf Mansur juga ahli dalam mengoyak emosi jamaah. Salah satunya dengan cara menyampaikan cerita-cerita keajaiban yang dengan ampuh mampu merangsang emosi jamaah, sehingga membuat jamaah berbondong-bondong untuk bersedekah. Beliau ya, satu cerita beliau yang diangkat di saat ceramah yaitu keranjang yang bisa jalan sendiri ke pasar. Oh, iya. Gitu. Jadi ada keranjang katanya jalan sendiri ke pasar. Iya. Lihat tukang ikan, ikannya loncat. Lihat tukang daging, dagingnya loncat. Lihat tukang sayur, tomat segala macam. Itu loncat semua masuk tuh ke keranjang itu. Terus keranjangnya itu udah penuh, balik ke rumah. Di rumah ikan katanya nyuci sendiri, masuk wastafel, terus pisaunya datang sendiri. Itu kisah itu kan bikin jamaah tuh melongo kan. Nah ternyata si pemilik rumahnya itu sedang sholat duha. Nah pas begitu beres sholat duha, beres ngaji, tercium nih bau makanan. Ternyata pas begitu lihat meja makan udah terhidang semua. Dan belakangan Kang Arif menyadari bahwa memang cinta itu karangan, memotivasi orang untuk bersedekah. Memotivasi orang untuk bersedekah. Dan itu banyak sekali yang memang di situ ketika ada pengajian Pak Ustadz Yusuf Mansur selalu apa yang disampaikan itu adalah saya harus bawa apa ya untuk disedekahkan. Selalu begitu. Nah ada juga yang memang saya nggak akan bawa apa-apa, gitu kan. Kalau ada ikut pengajian beliau saya nggak akan bawa apa-apa, karena pasti nanti diminta katanya gitu. Nah akhirnya di situ saya mulai, tapi saya sampai beberapa bulan ke belakang, karena saya menemukan video Thayyibah Channel ya, itu belum tergerak, sama sekali belum tergerak. Ya, menggunakan sisi emosional jamaah atau umat gitu, menggunakan sisi emosional mereka dengan tentu dengan cerita-cerita. Dan seperti yang teman-teman ketahui, dan saya pikir teman-teman yang mengikuti channel saya atau yang baru menemukan channel saya itu sedikit banyak sudah paham lah bagaimana Yusuf Mansur ini punya banyak cerita-cerita yang menurut saya itu fiksi, karena susah dibuktikan teman-teman, susah dibuktikan. Dalam video cuplikan barusan adalah video dengan durasi 1 jam lebih ya teman-teman, dimana di situ Yusuf Mansur bercerita tentang keajaiban, full bercerita tentang keajaiban. Kalau kita, saya pernah menonton video ini, saya pelajari sekitar tahun lalu ketika saya mengupload video ini, saya mempelajari dan saya mencoba untuk benar-benar mengikuti ceramah itu. Tidak saya lepas semua pikiran saya benar-benar maksudnya saya lepas semua pikiran logis saya benar-benar mengikuti ceritanya. Itu benar-benar bisa membawa orang teman-teman, bisa menggiring orang teman-teman, karena ceritanya itu sangat rapi diceritakan oleh Yusuf Mansur. Kalau kita menggunakan logika tentu itu membuat kita ngakak ya teman-teman, karena bagaimana bisa ketika dia bercerita tentang dia sedekah mobil ini kemudian dapat mobil yang lebih bagus, berikutnya dia sedekahkan mobil bagus itu dapat mobil yang lebih bagus lagi. Itu sebuah cerita yang kalau kita menggunakan logika itu memang bikin ngakak teman-teman. Tapi kalau kita benar-benar menonton video itu, kita menggunakan emosi kita menggunakan sisi emosional kita, bahwa itu memang betul, kita akan terkesima dan terperangah bahwa wah gitu. Maka tidak heran di akhir video cuplikan itu tadi banyak kemudian jamaah yang maju berbondong-bondong menyerahkan duit sedekah ini. Sekali lagi saya katakan teman-teman, kita tidak mempermasalahkan sedekahnya. Wallahi, Anda sedekahlah sedekah yang banyak. Semakin banyak Anda sedekah, insya Allah pahala kebaikan buat Anda semakin banyak berlipat ganda. Bisa saja Anda kemudian rezekinya lancar, kesehatannya, insya Allah teman-teman. Tapi bersedekah di tempat yang benar. Pastikan bahwa sedekah Anda itu jatuh ke tangan orang yang tepat teman-teman. Kalau saya pribadi menyarankan bahwa kita lebih baik bersedekah kepada orang-orang terdekat dulu. Kan kita bisa pastikan nih tetangga kita, saudara kita, ketimbang kita bersedekah dan kita tidak tahu arahnya kemana teman-teman. Makanya saya katakan sekali lagi, kita tidak mempermasalahkan sedekah, tapi sedekah kepada siapa itu menjadi masalah. Jangan sampai kemudian sedekah kita digunakan tidak sebagaimana mestinya teman-teman. Yang ketiga, mereka gunakan uangnya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kaum fakir miskin. Yang ketiga, menggunakan uang sumbangan untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau yang ini walau alam ya. Tapi dalam salah satu wawancara, Yusuf Mansur mengaku sebagian dana dari bisnis patungan usaha yang dia bangun adalah dari sedekah jamaah. Ini loh orang-orangnya, ada sekian ratus memang yang tidak bisa kedeteksi, karena yang sekian ratus itu ada yang bilang ini sedekah, ada yang kemudian bilang ini buat wakaf orang tua saya, walaupun saya bilang ini bisnis. Ya, menggunakan sedekah untuk kepentingan pribadi.
ini yang selalu saya bahas, walaupun walau alam saya tidak pernah juga kemudian menuding secara langsung bahwa Yusuf Mansur menggunakan sedekah untuk kepentingan pribadi. Tidak pernah. Karena saya belum bisa membuktikan. Karena ini adalah, kalau saya tidak salah, ini adalah tugas pemerintah untuk mengaudit. Karena saya tahu Yusuf Mansur juga punya PPPA yang bergerak untuk kemanusiaan. Harusnya itu diaudit, aliran dana sedekah itu larinya kemana, apakah masuk ke situ atau bagaimana gitu. Saya tidak paham untuk jalur-jalur itu, tapi seharusnya ini bisa diperiksa gitu, diperiksa untuk jalur alur dari dana ini, dana sumbangan masyarakat ini kemana gitu. Perlu teman-teman ketahui, yang selama ini yang kita protes, yang kita kritik itu adalah masalah bisnis yang memang jelas ada orang yang merasa dirugikan, ada orang yang merasa dirinya korban gitu. Dirugikan dalam hal ini. Jadi itu yang kita kritik selama ini, bukan masalah sedekah. Sedekah di sini yang selalu saya kritik adalah cara Yusuf Mansur menyampaikan sedekah. Terlepas dari teman-teman tahu bahwa begitu banyaknya orang yang bersedekah ke Yusuf Mansur, entah masalah cincin, emas, segala macam uang, saya belum bisa memastikan bahwa sedekah itu apakah digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kemaslahatan umat. Walaupun kuat saya menduga bahwa itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk menuding secara langsung saya tidak bisa melakukan itu, teman-teman, karena tidak dibenarkan juga ya. Jadi di sini sekali lagi saya katakan bahwa selama ini yang kita kritik adalah masalah bisnis-bisnis yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, bahkan dimiliki oleh Yusuf Mansur, kayak misalkan PayTrend, yang kemudian banyak orang yang bersaksi bahwa dia dirugikan, dia dikorbankan dengan masalah itu. Kayak misalkan karyawan PayTrend yang kemudian muncul diwawancarai, dia mengatakan bahwa dia tidak digaji selama bekerja di PayTrend gitu. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang keempat, mereka konsumsinya sangat duniawi. Jadi bukan untuk mengikuti apa yang mereka sampaikan di podium. Apa yang mereka sampaikan di podium ternyata berbeda dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri pemuka agama yang suka flexing keempat adalah bergaya hidup bermewah-mewahan. Yusuf Mansur dikenal sebagai salah satu ustadz terkaya di Indonesia. Lihat saja, Wirda Mansur pernah memperlihatkan kemewahan rumah ayahnya itu dan juga terlihat beberapa kali menggunakan helikopter bersama keluarga. Bergaya hidup bermewah-mewahan. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa saya beberapa kali mempertanyakan atau ibaratnya meragukan bagaimana bisa seorang Yusuf Mansur gitu kan, yang cerita lamanya bercerita tentang sedekah sana, memberikan sini, memberikan situ. Kemudian hari ini tidak memperdulikan nasib para korban investasi gitu. Dan kalau teman-teman pahami, teman-teman mengikuti dulu. Kalau sekarang memang sudah berkurang, dia flexing itu sudah berkurang. Di media sosial yang ada video rumahnya segala macam itu sudah mulai berkurang. Tapi beberapa waktu lalu, waktu kemudian belum viral, belum naik kasus-kasusnya, itu sering sekali terlihat Yusuf Mansur ada wawancara di rumahnya, sangat mewah sekali, sangat mewah, bagus sekali. Menurut saya itu luar biasa. Menurut saya orang yang ekonominya menengah ke bawah ya teman-teman, itu sangat mewah sekali bagi saya, apalagi untuk kelas seorang ustadz gitu. Bukan kemudian kita bicara bahwa seorang ustadz harus miskin ya, tidak juga teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi keraguan saya untuk masalah ini, kenapa Yusuf Mansur bisa seperti itu di saat ada orang yang kemudian merasa dirugikan? Di mana sisi nuraninya gitu? Di mana sisi nuraninya gitu? Di mana ketika seorang Yusuf Mansur memperlihatkan bahwa dia punya mobil ini, dia punya rumah bagus, tapi di sisi lain ada orang-orang yang kemudian menuntut haknya. Lalu kemudian ini diabaikan gitu. Saya mempertanyakan di mana nuraninya, teman-teman.
Dan ini kan bertentangan gitu, bertentangan dengan apa yang dia ungkapkan di podium, bertentangan dengan apa yang sering dia katakan gitu, bahwa memberilah inilah segala macam, bahkan nolkan rekening. Apakah ini hanya berlaku kepada orang lain, tidak berlaku kepada Yusuf Mansur? Kan saya pernah itu menantang Yusuf Mansur. Jika Yusuf Mansur mampu menolkan rekeningnya seperti apa yang dia ceramahkan selama ini, maka saya akan berhenti mengkritik dia. Selesai dong, apalagi yang harus saya kritisi? Jika Yusuf Mansur berani menolkan rekeningnya untuk membantu orang-orang, paling tidak menyelesaikan masalah-masalahnya dengan para orang-orang yang tersangkut dengan dia mengenai bisnis investasi tersebut, maka saya akan berhenti mengkritik, selesai sudah. Bahkan saya akan mengagumi dia, teman-teman. Karena dia mempraktikkan apa yang dia katakan sendiri. Tapi kan berlaku sebaliknya, teman-teman. Yang kelima, ceramahnya menggebu-gebu seperti motivator. Ini berbeda sekali dengan seorang pemuka agama yang menyampaikan untuk kesejukan, tapi mereka tak ubahnya seperti motivator. Yang kelima, ceramahnya menggebu-gebu seperti seorang motivator. Nah, kenapa dianggap motivator? Ya, karena menganggap segala sesuatunya itu sangat mudah. Dan juga jarang sekali dalam ceramah menafsirkan ayat merujuk sesuai ulama ahli tafsir. Itu gaya-gaya motivator, bukan seperti ustadz. Ustadz Yusuf Mansur ini tidak layak untuk diberikan gelar ustadz, dia motivator saja. 2,500 I gave to Allah SWT, and you know, Allah pay me 10 times. I got 25,000 rupiah. Masya Allah. 25.000 ditambah 30.000, 55.000. Saya tuh terkejut. I was shocked that time. Saya bilang, wah, gila ya. Ya, memang banyak komentar-komentar netizen yang saya upload tentang ceramah-ceramah Yusuf Mansur, yang saya kritisi tentang ceramah-ceramah Yusuf Mansur. Saya kan memang membuat videonya seperti itu gitu, mereview, mereaction sebuah video gitu. Dan netizen itu memang banyak yang berkomentar bahwa ini tidak lebih dari seorang motivator. Dan memang saya pun melihat seperti itu, tidak lebih dari seorang motivator, karena kebanyakan dari ceramah ini saya tidak berbicara hari ini. Kalau teman-teman melihat hari ini, mungkin kebanyakan ceramah dari Yusuf Mansur itu sudah berkurang tentang bisnis gitu, tentang uang gitu. Tapi kalau teman-teman melihat video lama, sebelum kemudian video-video kritik-kritik ini bermunculan, banyak dari video Yusuf Mansur yang ceramahnya melulu tentang bisnis, yang melulu tentang uang gitu, teman-teman. Banyak. Saya yakin ini ada hubungannya memang. Kenapa hari-hari ini Yusuf Mansur mulai berkurang berceramah tentang apa namanya? Bahkan saya sudah tidak menemukan lagi ceramah Yusuf Mansur tentang sedekah 1 juta balik 10 juta gitu. Sudah tidak menemukan. Mungkin ada, tapi mungkin saya tidak menemukan gitu. Karena ini memang ada hubungannya dengan kritik-kritik, video-video kritik yang mulai banyak bermunculan, teman-teman. Tapi kalau teman-teman, sekali lagi saya katakan, teman-teman men-searching video-video lama dari Yusuf Mansur itu banyak bercerita tentang bisnis, teman-teman. Bercerita tentang uang gitu. Dan mempresentasikan tentang bisnis yang dia jalani. Maka tidak heran ketika banyak orang yang kemudian, ada orang kemudian mengatakan bahwa ini tidak lebih dari seorang motivator, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian yang keenam, mereka memiliki massa yang masif dan memposisikan dirinya sebagai seorang artis. Ya, mereka mengartiskan diri sehingga kita lihat pakaiannya udah mirip-mirip artis, dan akhirnya barang yang mereka beli bergaya hidup seperti artis pula. Yang keenam, memiliki pengikut yang fanatik atau menganggapnya artis. Kalau soal artis, dari dulu Yusuf Mansur sudah dikenal sebagai artis ya. Setelah booming cerita di dalam penjara bisa bicara dengan semut. Ke atas lantai, kemudian saya bilang sama itu semut, semut kalau mau ini saya punya roti, kalian turun sini. Saya taruh tuh. Luar biasa Pak. Semut-semut itu turun. Semut-semut itu turun, kemudian dalam hitungan menit roti itu habis. Ya, populer atau tenar, bahkan ya tidak seperti artis gitu. Ya, saya tidak perlu menjabarkan ini dan saya tidak perlu mendeskripsikan ini, sepertinya teman-teman sudah paham. Teman-teman sudah bisa menjabarkan sendiri. Kemudian yang ketujuh, ada tarif untuk melakukan pelayanan. Jadi mereka kalau kita libatkan dalam hal apapun ya tentu ada tarifnya. Kalau tidak ya tidak datang mereka. Yang ketujuh, ada tarif untuk ceramah. Kalau soal tarif ceramah, Yusuf Mansur mengaku gak pakai tarif ya. Cuma ada salah seorang EO yang memberi kesaksian Yusuf Mansur memang tidak memakai tarif. Tapi biasanya di akhir acara gelar sorban meminta sedekah jamaah. Beliau tidak mau dibayar. Artinya ketika dikasih amplop tuh ditolak. Tolak. Padahal Kang Arif siapkan amplop berapa?
sekitar 10 juta lah ya. Dan itu ditolak? Ditolak beliau. Kalau gitu uang yang dikumpulkan itu? Nah itu dibawa. Itu berapa banyak yang dikumpulkan hari itu? Kita belum hitung Bang. Kira-kira? Ya mungkin lebih dari jumlah yang gitulah. Bisa berkelipat-lipatnya mungkin. Nah yang 10 juta itu yang sedianya buat dia, akhirnya buat apa Kang? Ya dibalikin lagi sama DKM-nya. DKM-nya. Sama DKM. Cuma DKM-nya nggak sadar kalau yang dikumpul itu jauh dari sangat lebih banyak daripada yang itu. Gitu. Nah ini yang saya bilang cerdiknya seorang Yusuf Mansur, bukan licik ya. Saya tidak enak kalau mau bilang licik ya, cerdik aja lah. Jadi ini kan video tentang Kang Arif ini sempat kita upload juga di Cahaya Islam kurang lebih tahun lalu ya teman-teman, setahun yang lalu, wawancara dengan Pak Darso. Di sini memang Kang Arif ini mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu menolak uang dari DKM, amplop ya, ibarat memang yang dikhususkan untuk ustadznya. Kan memang dalam Islam itu ketika ada ustadz yang berceramah memang bukan ustadznya yang patok tarif, tapi ibaratnya sebagai rasa bentuk terima kasih kepada jamaah diberikan uang kepada ustadz gitu. Jadi di sini saya juga mengatakan bahwa wallahu alam apakah Yusuf Mansur mematok tarif atau tidak gitu. Memang ada juga beberapa oknum yang kemudian muncul di portal berita mematok tarif gitu. Tapi untuk Yusuf Mansur ini saya tidak menemukan itu, dan bahkan di beberapa video Yusuf Mansur mengatakan dia menolak amplop gitu. Menolak amplop, dan di sini juga Kang Arif ini mengatakan memang Yusuf Mansur menolak amplop. Tapi saya bilang cerdiknya di sini. Orang luput bahwa sedekah yang dikumpulkan itu dibawa oleh Yusuf Mansur gitu. Yang nominalnya jelas lebih banyak daripada nilai 10 juta teman-teman. Nah kita tidak tahu uang yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur ini dibawa kemana dan dipergunakan oleh apa oleh Yusuf Mansur. Apakah untuk kepentingan umat atau untuk kepentingan pribadi. Yang mana sekali lagi saya katakan ada 2 video Yusuf Mansur yang ketika ditanya tentang asal usul sumber harta kekayaan dia kebingungan menjawab teman-teman. Dia kebingungan menjawab. Salah satunya di TV One ketika ditanya oleh pewawancara dari TV One, dia kebingungan menjawab. Kemudian kalau tidak salah itu nanti saya tambahkan cuplikannya di acara Hotman Paris ketika ditanya oleh Melanie Ricardo kalau nggak salah itu, ditanya sumber harta kekayaan ini pertama kali bagaimana kemudian dia bisa kaya, itu Yusuf Mansur. Kalau teman-teman nanti simak, nanti saya akan lihatkan biar teman-teman ini bisa lihat sendiri. Di situ dia kebingungan menjawab gitu. Tapi kan duitnya itu tidak sedikit Ustadz. Duitnya itu dari mana dananya? Aduh, kalau segitu mah sebenarnya di industrinya Pak Haritanu misalnya, itu setitik debu aja. Tapi kan untuk Ustadz Yusuf Mansur yang tidak pernah membeli saham pada tahun 2018 pernah ya Ustadz ya, tapi sudah dilepas. Nah artinya bisa membeli dengan uang sebanyak itu, dananya dari mana? Itu mah saya bilang bahwa omongan kita, pikiran kita itu jangan sampai kemudian jadi uang minded. Ya, jangan sampai kemudian segala-galanya harus dengan uang. Saya kan bisa jadi motor, saya bisa jadi imam, saya bisa menjadi leader. Yang wangi memang saya. Jadi di endorse gitu, ada yang naruh duit. Ya. Kekayaan Bapak itu akhirnya sumbernya dari apa? Dari bisnisnya itu dari mana? Iya, bisnis asli. Kita ada bisnis food, ada beverage, ada hotel, ada travel. Sumbernya dari mana dulu duitnya? Ya sumber halal lah. Ya halalnya dari mana? Ya kayak Wirda putri saya, dia jualan kosmetik, anak sekecil aja transaksinya udah lumayan. Nah, saya dari situ ada. Menyampaikan saja bahwa memang kita tidak tahu kemana aliran dana sedekah yang kemudian dibawa oleh Yusuf Mansur ini teman-teman. Walaupun dia mengatakan dia menolak amplop, tapi kan itu bukan jaminan. Kemudian yang ke-8, mereka menjual ayat sesuai dengan kepentingannya. Apakah itu ayat sedekah dan kekayaan, kemudian ayat politik, ayat pemimpin, ayat jodoh, ayat permusuhan dan lain sebagainya. Ini bisa sesuai dengan pesanan. Ya. Yang ke-8, menjual atau menafsirkan ayat sesuai kepentingan mereka. Memakai ayat dengan penafsiran sesuai kepentingan mungkin ini yang dimaksud. Misalnya dalam penawaran bisnis patung usaha, Yusuf Mansur memakai surat Al-Fat ayat 1. Tapi kok nggak nyambung ya? Itulah Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami sudah membukakan jalan itu buat engkau wahai manusia. Tinggal kalian nih yang jalan menuju pintu itu.
Makasih banyak atas kawan-kawan patungan usaha yang sudah sabar menunggu jalannya. Ya, inna fatahna laka fahtam mubina. Ini sepanjang dari sirah-sirah nabawiyah yang saya ketahui, yang saya lihat dari kajian-kajian para ustadz yang membawakan ceramah atau kajian tentang sirah nabawiyah, ayat ini turun untuk menjamin kemenangan kemenangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW itu sangat senang dan sangat gembira sekali. Tolong dikritik kalau saya salah, tolong dibenarkan kalau saya salah ya, atau keliru. Karena saya sekali mengatakan bahwa saya bukan orang yang begitu paham tentang agama. Tapi sepanjang yang saya tahu bahwa ayat ini ketika turun, Rasulullah sangat senang sekali, sangat bahagia sekali. Karena ini jaminan kepada Rasulullah. Ayat ini tentang jaminan kepada Rasulullah untuk kemenangan. Bahkan dalam kisahnya itu, dalam riwayatnya itu, Rasulullah SAW membacakan ayat ini berulang kali ketika dalam perjalanan menuju Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah, teman-teman. Pembukaan kota Mekah. Dan ayat ini juga, inna fatahna laka fahtam mubina, ini ada di tulisan bendera Ottoman Empire atau Khilafah Utsmani, teman-teman. Artinya, ini ayat tentang perjuangan, teman-teman. Tentang perjuangan Islam, teman-teman. Bukan kemudian tentang bisnis. Bukan kemudian tentang bisnis gitu. Ya, kalau memang dia membawa ayat itu, kenapa kemudian sekarang menjadi masalah gitu loh? Kenapa kemudian sekarang jadi masalah? Hotel City ini jadi masalah gitu. Bukan kemudian membuka jalan, dia membuka jalan untuk orang-orang berinvestasi ke sana. Allahu Akbar. Sepanjang yang saya tahu dari sirah nabawiyah, ayat ini turun semua tentang perjuangan Islam gitu. Ketika Rasulullah SAW melakukan pembebasan ke kota Mekah, ayat ini turun untuk menjamin kemenangan Rasulullah dalam membawa agama Islam. Kemudian ini ada tulisannya juga di, ini kan inna fatahna laka fahtam mubina, ada salah satu ustadz juga yang selalu membawa ayat ini ketika berbicara tentang Sultan Al-Fatih atau Mehmet gitu. Tentang penaklukan Konstantinopel, teman-teman. Ayat ini memang tentang perjuangan gitu. Lalu seorang Yusuf Mansur muncul membaca ayat ini untuk mengajak para investor, karena dia sudah membukakan jalan Hotel City, kemudian untuk orang-orang mengikuti masuk lewat jalan situ, berinvestasi melalui Hotel City, yang kemudian pada akhirnya hari ini membawa masalah, kemudian menimbulkan masalah, teman-teman. Banyak kemudian orang-orang yang merasa dirugikan. Oke, kita lanjut. Ke-9, mereka mengaku-ngaku dapat mimpi, dapat ilham, dan Tuhan bicara kepada mereka, dan mereka merasa dapat petunjuk dari Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu ada di dalam mereka. Dan yang terakhir, berbeda antara perbuatan dengan percakapan. Yang ke-9 mengaku mendapat mimpi, ilham, atau mempunyai karomah. Nah, kalau soal karomah, Yusuf Mansur beberapa kali viral nih. Misalnya mengaku ngopi dengan Rasulullah. Dan juga Rasulullah pernah berada di belakang jok mobilnya. Bisa mengobati orang yang tak bisa kentut, dan seorang anak yang bisa jadi bal kedubes karena diusap-usap kepalanya oleh Yusuf Mansur. Anak saya diunyang-unyang sama Ustadz. Saya tanya sama ibu itu, sekarang putra ibu ada di mana? Jawabannya apa? Jadi wakil dubes di Eropa Timur. Pegang patatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelahnya lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Percaya atau tidak, disaksikan di depan orang di An-Nida TPI waktu itu, tahun berapa itu? Itu bunyi masih di tempat. Prebet, prebet, prebet. Yang ke-10, berbeda antara kata dan perbuatan. Nah, beberapa kali ucapan Yusuf Mansur ini dianggap oleh netizen sebagai ucapan dusta atau bohong. Misalnya ketika Yusuf Mansur mengaku pernah menjabat sebagai komisaris Grab, namun ternyata justru dibantah oleh perusahaan Grab sendiri. Mengaku pernah 1000 kali naik pesawat, dan juga Flight Train katanya pernah ditawar oleh orang asing senilai 4 triliun. Tapi kok sekarang karyawan-karyawannya aja nggak digaji ya? Gimana tuh? Nah, itu tadi adalah 10 ciri-ciri pemuka agama yang gemar flexing yang disampaikan oleh Profesor Rinal Kasali. Yang kalau dilihat-lihat kok semuanya ada di Yusuf Mansur. Nah, ngomong-ngomong, Yusuf Mansur kan pernah dalam satu sesi wawancara dengan Profesor Rinal Kasali ya. Apakah ini suatu sindiran? Gimana menurut teman-teman? Saya sih ya, kalau saya lihat dari sosok ustadznya aja, kalau bisa ya bayarlah hak-haknya. Mungkin ustadz lebih tahu kalau tentang agama, lebih dari saya malah ya. Nah, mungkin ya bisa mengertilah keadaan kami secara kasat mata yang udah kerja gitu. Tapi
ubahnya sampai saya teknik sendat gitu. Kalau saya itu aja sih, tahu kalau di Masjid Sabar. Seharusnya Ustadz lebih tahu ya, bayarlah upah karyawan sebelum dengan kering gitu ya. Ya, itulah teman-teman. Yang ke-10 tadi yang terakhir tidak sesuai perkataan dengan perbuatan teman-teman. Saya pikir ini semua sudah pernah kita upload di channel YouTube Cahaya Islam. Kayak misalkan kedubes orang yang anak yang diunyeng-unyeng itu terus menjadi kedubes di Eropa Timur, itu juga pernah saya pertanyakan, bahkan saya tantang. Kemudian naik pesawat 1000 kali dalam setahun, yang mana itu sangat tidak bisa dilogika sama sekali. 1000 kali dalam setahun teman-teman, setahun cuma 360 hari gitu. Artinya ya teman-teman bisa dilogikakan sendiri ya teman-teman. Ada banyak cerita-cerita dari seorang Yusuf Mansur yang tidak bisa kita logika teman-teman, bahkan tidak bisa kita logika. Ada banyak cerita-cerita di sini yang kemudian bisa kita jadikan pelajaran bahwa betul, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Reinald Kasali ini, bahwa orang-orang seperti ini, 10 ciri khas ini tidak menjadi apa ya, kalau bagi saya ini menjadi dasar bagi kita untuk kemudian kita bisa mencocokkan kepada apa namanya, membawa pemuka-pemuka agama yang akan kita ikuti nantinya. Karena bagi saya hari-hari ini kita tidak boleh kemudian serampangan mengikuti gitu. Karena ya contohnya seperti ini, ada orang-orang seperti yang saya bacakan di awal tadi, orang-orang yang sudah jelas kasusnya ya, tentang apa namanya, pemuka-pemuka agama yang jelas-jelas menipu ya teman-teman. Ada orang-orang seperti mereka teman-teman. Bahkan kalau saya tidak salah di ayat Al-Quran itu ada yang menjelaskan tentang itu, tentang orang-orang yang apa namanya, tentang pemuka agama atau ulama dalam hal ini dalam Islam, yang kemudian akan dilemparkan pertama kali di neraka karena mereka ini orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya teman-teman. Maka pesan saya di akhir video ini, saya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Profesor Reinald ini, bahwa hari ini hari-hari ini kita tidak boleh sembarangan mengikuti ustadz gitu atau guru yang akan kita jadikan patokan gitu, karena tidak semua dari mereka kemudian benar-benar membawa ajaran dari langit. Ya, memang mereka membawa ajaran dari langit tapi digunakan untuk kepentingan dunia teman-teman. Ada banyak ulama atau ustadz yang membawa ajaran dari langit untuk ketauhidin, dan memang mereka tulus mengatakan itu, tulus mengajarkan itu teman-teman. Ada banyak. Tidak juga kemudian kita boleh memukul rata semua teman-teman, tidak. Ini hanyalah oknum-oknum orang yang kemudian membawa apa namanya, agama ini untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan duniawi, yang itu sangat sial kalau kena kita teman-teman. Karena itu sangat merugikan sekali, dan kadang kita tidak apa namanya, tidak sadar bahwa sudah ditipu itu. Makanya saya mengatakan di awal video tadi bahwa ini lebih berbahaya, ini sangat berbahaya seorang pemuka agama yang menggunakan agama untuk kepentingan sendiri. Karena terkadang orang tidak sadar bahwa mereka sudah dikebulin, bahwa mereka sudah diakali, bahwa mereka sudah dirugikan teman-teman. Lebih sialnya lagi, ketika kita sudah sadar dirugikan, kita akan sulit untuk menuntut. Karena orang-orang tahu pada umumnya bahwa dia tokoh besar. Oke? Cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew